ambil yang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Ya Said Muhammad Al-Habib Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmat al-abrar. Wa nafa'ana wa iyyakum bi'uluwi maqamih wa bibarakatihi bi'ulumihi fid daraini amin. Abu Ali Ar-Rudhbari radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Ali Ar-Rudhbari Syekhus Sufiyah, gurunya ulama-ulama tasawuf. Kila ismuhu Ahmad bin Muhammad bin Qasim bin Mansur. وقيل اسمه حسن بن هارون أصله من بغداد لكنه سكن مصر صاحب الجنيد وأبا الحسين النوري وأبا حمزة البغدادي وابن الجلاء وحدث عن مسعود الرملي وغيره. توفي بمصر sanata 22 wa 300. Ulama yang hidup pada abad ketiga Hijriah. Syiar Alamin Nubala juz 14 535 Lidh-Dhahabi. Wandur Tarikh Baghdad juz 1 329 wa Tabaqat As-Sufiyah 353. Kana yaqul Ustadhi fil hadith Ibrahimu al-Harbiyu wa fil fiqh Abu al-Abbas ibnu Surayj wa fil nahwi Tha'labun wa fil tasawuf al-Junaid. Guruku di bidang hadis adalah Syekh Ibrahim al-Harbi. Wa fil fiqh Abu al-Abbas bin Surayj wa fil nahwi Tha'lab wa fil tasawuf al-Junaid. Teringat ini ada sebuah hal yang menarik yang perlu kita perhatikan. Senada dengan ucapannya Syekh Abu Ali Al-Rudhbari, rahasia dibalik kealiman Imam Suyuti. Imam Suyuti itu Khotimatul Khufat. Kata Aba Maimun, setelah era Imam Suyuti tidak ada lagi ulama-ulama setelah era beliau yang menemukan ilmu baru. Karena Imam Suyuti lah yang berjasa menemukan ilmu usulit tafsir dengan karya beliau Al-Itqan fi Ulumil Quran, termasuk Al-Asbah wan Nadhair fi Usulil Fiqh. Nah, beliau ini jadi orang alim. Ternyata rahasianya setiap mau minum air Zam-Zam itu berdoa, ya Allah, jadikan aku orang alim di bidang hadis seperti guruku Ibnu Hajar Al-Asqalani, sahibi Fathil Bari. Lalu minum Zam-Zam. Mau minum lagi, ya Allah, jadikan aku orang alim fil fiqh seperti guruku Sirajuddin Al-Bulkini. Lalu minum. Jadi kita bisa meniru, ya Allah, jadikan saya orang alim seperti Abu Ya Al-Maliki setiap minum Zam-Zam. Itu istifadah dari Imam Suyuti. Jadi memang ulama dulu itu setiap fan gurunya itu memang berguru ke pakarnya. Nah, sekarang mau mencari ulama yang sekelas Abu Ya Al-Maliki kan sudah gak ada. Syekhi fil hadis siapa kalau di Indonesia? Ya kalau Syekhuna fit ta'addud sudah jelas. Syekhuna fil istilah itu gak ada yang mencapai
Makamnya Ki Zain Yasin tidak ada. Jadi sudah sampai mujtahid mutlak ini sudah fi babil istilah. Wa qala anfaqtu 'alal fuqara kadza wa kadza alfan. Jadi senada dengan yang disampaikan Ki Maksum tadi itu. Aku pernah menginfakkan semua hartaku 'alal fuqara kadza wa kadza alfan. Fama wada'tu syai'an fi yadi fakirin. Jadi bersedekah itu biasa. Cuma Imam Abu Ali Al-Rudhabari ini kalau bersedekah itu unik, gak sama dengan yang lain. Ini contohnya. Fama wada'tu syai'an fi yadi fakirin. Kuntu adha'u ma adfa'u ila al-fuqara fi yadi fayakhudhunahu min yadi. Jadi beliau ini kalau mau memberi tidak mau memberi. Jadi menghindari al-yadul ulya khairun min. Jadi beliau itu kalau mau memberi tangannya ada di bawah. Orang disuruh ngambil. Sehingga yang mengambil itu tidak masuk ke itu anunya. Lebih mulia. Arkai. Masya Allah. Tak madalka. Kuntu ad'u ma adfa'u ila al-fuqara fi yadi fayakhudhunahu min yadi hatta takuna yadi takhta aydihim wa la takunu yadi fawqa yadi fakirin. Masya Allah. Jadi salaf-salaf kita itu memang qudwah dan uswah, maka kita harus banyak belajar dengan beliau-beliau. Laulas salaf, kalau tidak karena beliau-beliau itu Masya Allah. Jadi memang ciri dari wali-wali Allah itu yang tampak itu sahawah. Setiap wali itu yang tampak itu kedermawanannya. Abuya kita yang paling tampak kan sahoknya itu, kedermawanan beliau. Sampai ada ulama yang anti beliau menulis tentang kenegatifan Abuya, mencaci beliau. Oleh Abuya dibawakan uang satu tas kan, Masya Allah. Itu kan sahawahnya beliau. Ternyata Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani itu di dalam salah satu karyanya menceritakan guru beliau Syekh Al-Imam Abu Ali Syekh Imam Ali Al-Khawas. Jadi Ali Al-Khawas itu gurunya Imam Sya'rani tapi buta huruf. Jadi ilmunya itu bukan minal kutub tapi minallah, wahbiyah. Nah, fatwa-fatwa beliau itu dikumpulkan oleh Imam Sya'rani ini dengan judul Ad-Durarul Ghawas fi Fatawa Ali Al-Khawas. Jadi itu fatwa-fatwanya Ali Al-Khawas yang di luar sudah, di luar nalar sudah. Karena ilmunya gak didapat dari universitas, gak didapat dari buku, tapi minallah. Sedikit tentang Ali Al-Khawas ini, itu beliau diceritakan oleh Imam Asy-Sya'rani, mengapa wali-wali itu suka bersedekah. Ternyata tidak ada amal yang paling ampuh menolak bala dan penyakit melebihi sedekah. Sehingga kata Sayyidi Ali Al-Khawas ini dengan kasafnya beliau, sedekah itu ada dua. Ada yang wajib. Kita tahu yang wajib itu ada dua, ada zakatul mal dan zakat fitrah. Nah, yang menarik ketika beliau membahas sedekah sunnah, ciri-ciri, kata Imam Ali Al-Khawas ini, ciri-ciri orang yang kurang bersedekah sunnah, itu ciri-cirinya, satu, tubuhnya mudah kena ad-damamil, butun. Jadi orang yang butunan itu ciri dia kurang sedekah. Itu kata Imam Ali Al-Khawas. Yang kedua, orang yang kurang sedekah sunnah
Itu ciri-cirinya apa ya? Ketelan. Jadi kalau ketelan, tidak usah ke puskesmas, keluarkan sedekahnya, tanggung beres. Ini katanya Syekh Abdullah As-Sa'rani mengutip gurunya, termasuk di antara orang yang kurang sedekah itu, yaitu damamil al-quru, nanah itu yang sejenis korengan itu sudah. Sehingga orang yang kena penyakit itu perlu introspeksi. Mungkin saya memang kurang sedekahnya. Makanya ciri khas wali-wali ya kedermawanannya. Maka yang perlu kita minta kepada Allah, mohon dianugerahi sahawatal askhiyah. Nah, mudah-mudahan sedekahnya Ki Maksum termasuk sahawatal askhiyah pada malam ini. Wallahu a'lam.